Nah, teman-teman, terima kasih sudah berkumpul ya, menyediakan waktu ya untuk belajar bersama. Nah, hari ini ya kita semuanya diberkati, penuh kesehatan. Kita sungguh adalah orang yang beruntung ya. Seperti ini ya, kita tetap bisa berkumpul walau hanya sekedar di dalam forum. Nah, jadi hari ini sebetulnya hadir atau ikut atau menonton event seperti ini, ya semoga Anda bisa memetik satu inspirasi, semoga Anda bisa mendapat satu hikmah gitu. Nah, hari ini Anda lihat saya di sini duduk bersama Pak Heri ya. Nah, jadi kita akan sharing yang berkenaan dengan acara 1-2 hari ke belakang ini. Tapi hari ini kita punya topik yang begitu luar biasa. Nah, kalau teman-teman lihat flyernya itu, ya, jadi kita akan membahas sebuah tema Achieve the Impossible. Wow, judulnya saja keren ya. Bagi saya keren loh ya. Mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Gigit banget gitu judulnya. Nah, jadi ini adalah bercerita tentang, coba saya lihat ya. Bercerita tentang seorang narasumber namanya Sterling Hawkins. Kalau saya baca Hawkins saya jadi ingat itu Stephen Hawking, tapi bedanya ini nggak pakai G. Nah, jadi Pak Heri, kalau saya Google ya, Sterling Hawkins ini adalah seorang pembicara internasional gitu ya. Jadi dia juga punya bisnis yang berkenaan dengan teknologi, apa ini? Internet ya. Yep. Nah, jadi hari ini dia sharing sebuah tema Achieve the Impossible, Pak Heri. Yep. So, if it is impossible, how to achieve, Pak Heri? Untuk mencapai sebuah hal yang bagi kita tidak mungkin itu adalah sebuah tantangan ya. Ya. Bagaimana kalau kita memiliki sebuah keyakinan sesuatu tidak kita capai, bagaimana kita bisa melewatinya? Benar. Jadi memang pembicara ini luar biasa sekali ya. Beliau itu adalah seorang bisnismen. Oke. Yang pernah berjaya sekali, sangat luar biasa. Tapi juga dalam waktu yang sama dia juga pernah dalam kondisi terpuruk ketika perusahaannya harus kolaps. Di titik terendah hidupnya. Titik terendah, benar sekali. Jadi bagai seorang yang sedang Anda bisa bayangkan dia seorang pemilik usaha, direktur dari sebuah perusahaan yang sangat besar. Nanti dia akan sharing, kita akan dengar yang sudah berhasil juga listing dan dijual kepada Google, dibeli sangat mahal, kemudian punya cabang di mana-mana, di beberapa tempat, dan tiba-tiba karena sebuah kondisi ekonomi krisis yang terjadi, perusahaannya harus jatuh. Jadi dia dari seorang yang tinggal di penthouse itu tiba-tiba harus turun sampai dia harus nginap di rumah orang tua, bahkan rumah saudara dia. Jadi itu bukan suatu hal yang gampang ya. Bagi kita mungkin belum pernah merasakan kondisi wah sesukses dia, ya maksudnya sehebat dia. Tapi juga kita lebih parahnya adalah ketika seseorang begitu tinggi dan jatuh sampai di bawah, jauh di bawah kita, itu sakitnya itu kita bisa bayangkan, kita bayangkan aja ya, itu luar biasa, sangat sakit. Tapi dia akan cerita, dia akan sharing bersama kita bagaimana dia bisa bangkit kembali. Dan teman-teman, sesi kali ini, hari ini adalah sesi lanjutan yang memang ketika dalam beberapa hari sebelumnya kan ada acara MDRT, banyak sekali narasumber yang diundang. Itu adalah narasumber yang sangat berkompetensi. Dan sharing mereka itu sebagian besar ada berkaitan langsung dengan bisnis asuransi. Tapi ada sebagian juga seperti yang ini adalah tujuannya bagaimana supaya kita bisa bangkit bisa bangkit, achieve the impossible. Yep. Karena kalau dari apa yang saya dengar, kalau seseorang itu jatuh ke titik terendah hidupnya, memang mau bangkit lagi itu bagi sebagian orang memang rasanya impossible gitu. Ya, benar. Karena kenapa? Orang-orang bukan hanya jatuh secara ekonomi, tapi secara mental. Secara moral. Ya. Jadi
sebenarnya dalam banyak case itu susah sekali diobati. Sangat susah sekali. Karena kepercayaan diri seseorang mungkin sudah habis. Gitu. Sudah hilang. Iya. Ya, jadi memang inilah yang kita moral-moral kita memang kita mau pelajari bagaimana seseorang itu kita selalu melihat banyak sekali orang sukses, tapi kita tidak pernah tahu di belakang mereka apa saja kejadian pernah mereka lalui. Apa yang mereka hadapi. Apa yang mereka hadapi. Kan? Tidak serta-merta ketika kita melihat seorang yang sukses, kita selalu beranggapan bahwa dia beruntung, dia hebat dan segala hal. Sebenarnya di belakang setiap orang yang sukses, dia memiliki kisah-kisah, dia memiliki kondisi-kondisi yang kadang-kadang itu persis dengan kita. Dia juga menghadapi masalah-masalah yang seperti kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin lebih parah, kondisi yang lebih parah daripada yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin ya. Mungkin, dan sangat besar kemungkinan adalah mereka pasti menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi problem yang lebih besar daripada yang kita hadapi. Sebetulnya orang-orang yang kita lihat hari ini demikian sukses menghadapi masalah yang sama dengan pernah kita hadapi. Mungkin seperti penolakan, pasti dikucilkan, betul. Ya. Bahkan orang-orang terdekat juga tidak mendukung. Benar sekali. Teman-teman menjauh, ya. Jatuh kepercayaan diri, jatuh mentalnya, ya. Segala macam yang kita mungkin pernah hadapi. Tapi mungkin satu hal yang tidak sama adalah mereka melakukan apa yang belum pernah kita lakukan, begitu ya. Bagaimana mereka dengan kondisi terpurukan tersebut bisa bangkit kembali. Iya. Nah, jadi bersama-sama kita ikuti dulu video ini. Nanti kita akan di tengahnya kita akan saling mengisi ya, Pak Ciko ya. Nah, teman-teman simak video selamat ini datang ya. Kembali. Silakan. Dan selamat datang kembali. Pembicara panggung utama kita berikutnya adalah pemimpin pemikiran global dalam pendekatan #NoMatterWhat untuk hasil melalui perubahan, dan ceramah TED-nya tentang ketidaknyamanan yang perlu untuk inovasi telah ditonton lebih dari 55.000 kali. Kita sambut Sterling Hawkins. Selamat datang anggota $1 Million Roundtable. Senang sekali berada bersama Anda. Tahun luar biasa, bukan? Saya pikir banyak dari kita tidak melihat pandemik datang. Dan ini membuat saya berpikir dan berhenti dan berpikir, hari esok selalu sedikit tidak pasti. Ketika sampai pada itu, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ada saat dalam hidup saya pikir saya tahu. Saya punya rasa percaya diri palsu di mana saya pikir saya tahu segalanya. Saya tahu semua yang saya mampu, apa yang saya kuasai, dan apa yang mungkin dalam industrinya. Yang dilakukan seseorang hanyalah bertanya, dan saya akan dengan senang hati memberitahu mereka. Tapi di wajah ketidakpastian yang melekat pada hari esok, semua pengetahuan itu tidak membawa saya ke tempat yang baik. Saya menjual perusahaan saya ke grup di Silicon Valley, yaitu Apple Pay. Sebelum Apple Pay, kami mengumpulkan lebih dari 550 juta dolar Amerika Serikat. Pendapat saya, mungkin Anda itu sekitar 20 juta saham. Bagi Anda yang tidak tahu, itu adalah ekuitas yang besar. Saya tahu itu hanyalah masalah waktu sampai kita go public. Saya memiliki banyak bukti, 700 karyawan, lokasi di seluruh dunia, model di kantor, pesta di Four Seasons, terlalu banyak sekali tiket kelas 1. Ini seperti pemandangan dari Wolf of Wall Street, pesta di mana-mana. Tapi kita tumbuh terlalu cepat. Kita mengumpulkan terlalu banyak uang, terlalu cepat, dan ketika pasar perumahan runtuh, investasi kita mengering. Ketika perusahaan itu bangkrut, saham saya menjadi 0, 20 juta dolar hilang. Ini adalah jenis berita yang saya lihat setiap hari. Dan tepat ketika saya pikir saya tahu apa bisnis yang sukses, saya sadari saya tidak tahu sama sekali. Pada usia 30 tahun, saya dari penthouse ke rumah orang tua saya. Berapa banyak dari Anda yang dapat identifikasi dengan menjatuhkan beberapa tangga atau kasusnya? Saya banyak sekali.
anak tangga. Yang paling memalukan saya adalah adik saya yang melepaskan tempat tidurnya agar saya punya tempat untuk tidur. Dan pada malam pertama itu, saya tidak akan lupa, saya meringkuk sendirian di tempat tidur, menatap langit dengan hutang lebih dari $100.000, dan bahkan dengan semua obat anti cemas. Air mata mulai berlinangan di mata saya. Saya menghadapi kenyataan pahit untuk mengakui bahwa saya tidak tahu banyak. Dan pada saat itu, saya bahkan tidak tahu untuk apa lagi hidup ini. Bukan tempat yang bagus. Oke, Pak Oke. Ciko. Gimana, Pak Ari? Jadi kita sudah sedikit mendengarkan ceritanya Stephen Hawking, bagaimana dia dari kejayaan dan jatuh sampai ke bawah, Oke. sehingga dia sampai tidak tahu lagi. Bagaimana gitu ya? Ya, dia harus bagaimana. Dan bagaimana dia juga harus mengakui dia juga tidak tahu harus lakukan apa gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita sebenarnya ya teman-teman, kita di bisnis asuransi jiwa paling banyak menghadapi masalah penolakan, kemudian kegagalan, Atau tidak tahu harus mencari kemana begitu? atau tidak tahu harus bagaimana lagi gitu. Iya. Kan banyak sekali kita lihat bahwasanya agen-agen yang berusaha, Oke. dia ingin mencapai kesuksesan seperti agen lainnya. Iya, benar. Namun dalam satu perjalanan waktu yang sudah dia lalui, ketemu orang ditolak, ya ketemu lagi ditolak lagi. Nah, 1 tahun dilewati, bahkan 2 tahun dilewati, namun hasilnya tetap tidak memadai. Artinya dia tidak mencapai sukses seperti yang dicapai oleh agen-agen lain yang dia lihat. Jadi orang-orang akhirnya berpikir apakah dia menjalani hal yang benar begitu? Ya, apakah saya menjalani hal yang benar? Apakah saya harus tetap berjalan? Atau saya harus stay atau tidak? Nah, kalau saya stay, saya tidak tahu harus bagaimana. Ya. Sementara kalau saya mundur, saya kembali kepada kehidupan saya yang Iya. seperti dulu. Saya tetap seperti demikian, tidak akan bisa mengubah nasib saya. Iya. Dan itu adalah seakan sebuah jalan buntu. Maju salah, mundur Ya, salah. maju gitu salah, mundur salah, kan gitu ya. Ya. So, hari ini inilah pertemuan yang bagus dengan narasumber yang satu ini. Iya, baik. Dia menceritakan, sharing pengalaman dia, bagaimana dia bisa menghadapi kondisi seperti ini. Dan dia akan kasih beberapa tips bagaimana dia bisa melalui semua ini. Oke ya. Jadi bagi teman-teman, Anda yang punya pengalaman seperti ini jangan pernah ragu. Artinya adalah setiap orang pasti akan mengalami apa yang Anda rasakan. Yang penting adalah bagaimana Anda mengubah strategi Anda, mengubah mindset kita, mengubah cara kita melakukan, mengubah pendekatan kita, sehingga sampai kita mencapai apa yang kita ingin capai. Oke, kita lanjutkan lagi ya videonya. Oke, baik. Lanjut videonya. Terkadang ketika kita menemukan diri kita di bawah, Anda tidak tahu apa langkah Anda selanjutnya. Dan terkadang karena tidak tahu, itu adalah kekuasaan terbesar dari semuanya. Mungkin bukan skenario yang tepat, tetapi saya harus membayangkan bahwa di satu titik Anda menyadari bahwa Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda kira. Mungkin bahkan di sekitar pandemi baru-baru ini. Disitulah saya berada. Dan kesanalah. Oke, kita pause lagi sebentar ya. Jadi tadi ada statement daripada Stephen Hawking mengatakan bahwa kadang-kadang pada saat kita terpuruk paling bawah, justru itulah pada saat dimana sebenarnya ada sebuah super power yang bisa bangkit kembali. Nah, di beberapa kesempatan dan di beberapa pertemuan dengan agen dan leader, saya pernah selalu sharing yang namanya
seseorang bisa berubah pada saat dia menemukan sebuah titik di mana dia harus berubah. Pak Ciko masih ingat itu? Ya, Ya kurang kan? lebih. Hah? Kurang lebih ya. Iya. Di mana air bisa berubah menjadi zat cair, bisa menjadi padat. Itu pada saat kapan? Mencapai titik beku. Titik beku. Kan Ya. gitu ya. Air sebelum mencapai yang namanya titik beku, dia tidak akan berubah. Ya. Sama halnya ketika sebongkah es itu berubah lagi menjadi air. Ya. Itu namanya Titik panas, didih. titik leleh ya, meleleh ya. Ya. Nah, kemudian juga sama, air menjadi gas. Titik didih. Itu namanya titik didih. Wah, saya balik ke SMP nih. Jadi artinya apa sih? Artinya adalah pada saat orang sudah jatuh di kondisi yang sakit, Oke. dia akan terpaksa dan memaksa dirinya untuk berubah. Ya. Ketika orang dipaksa mencapai titik-titik tadi ya, dan orang akan bertransformasi, berubah ya. Betul sekali. Dari sebuah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan. Nah, makanya saya pernah bilang juga, saya pikir kalau Pak Ciko masih ingat dulu waktu awal-awal tahun Pak Ciko bergabung di insurance, saya juga pernah mengatakan hal tersebut. Oke. Anda kalau tidak sempat merasakan sakit yang sesakit-sakitnya, yang membuat dan memaksa Anda untuk berubah, Anda tidak akan berubah. Karena apa? Karena Anda masih merasa nyaman. Tapi sering sekali titik di mana orang-orang berubah, bertransformasi, atau kita sebut titik didih, titik cair ya, itu adalah titik terendah dari hidup setiap orang ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah semua orang harus jatuh sampai di titik tersebut? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Mungkin tidak semua orang mengalami hal seperti itu ya. Nah, tapi lantas pola pikir seperti apa yang harus kita miliki supaya kita bisa mencapai perubahan yang positif? Ya, jadi kalau kita mengikuti sebuah seminar, pembicara selalu akan sharing pengalaman dia. Banyak sekali orang-orang sukses, dia sharing pada kita bahwasanya dia sudah sampai di titik terendah dan bagaimana dia bisa bangkit kembali. Nah, apakah semua orang sukses harus mengalami yang namanya jatuh dulu sampai sesakit-sakitnya, sampai paling bawah baru bisa bangkit? Ya, saya kira tidak dan semoga tidak gitu ya. Benar sekali. Jadi dalam hidup kita selalu ada hal-hal yang kita ingin capai dan belum berhasil kita capai. Iya, benar. Setuju ya Pak Ciko Setuju. ya? Ada orang yang saya ingin mencapai MDRT. Selama ini saya bagus-bagus saja. Oke. Tapi ketika saya mau capai MDRT, saya tidak berhasil gitu. Ya. Nah, ketika kondisi dia tidak merasakan sakitnya tidak mencapai MDRT dan dia masih merasa comfort, selama ini produksi saya masih bagus kok, walaupun bukan MDRT saya masih bagus, dan dia tidak akan berubah sampai di satu titik di mana ketika dia tahu MDRT itu bukan hanya sebuah pencapaian, bukan hanya sebuah titel, tapi sebuah transformasi, sebuah kondisi yang membuat dirinya itu bisa berubah. Ya, karena teman-teman, sekaligus di kesempatan ini saya mendorong teman-teman semua untuk mencapai MDRT. Kenapa? Karena begitu banyak ya peserta MDRT itu memberikan sharing pada semua peserta. Ketika mereka mencapai MDRT, ya, mereka mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, di mana dia melihat ternyata dunianya dia itu masih begitu kecil. Ya, di luar sana ketika bertemu dengan sesama orang yang seprofesi dari seluruh dunia, dia baru melihat dunia itu ternyata ada banyak sekali orang-orang yang luar biasa yang selama ini dia merasa dirinya sudah hebat, ternyata begitu banyak yang bisa dia pelajari dan improvement room-nya itu masih begitu tinggi sekali. Iya. Dan di forum MDRT tersebut, setiap peserta itu begitu antusias
bisa saling memberi, bisa saling Mengisi, memberikan tips, ya, memberikan motivasi dan saling mengisi. Ya, yang saya tangkap ini bukan soal nama pencapaian ini MDRT, tapi ketika orang berusaha mencapai level ini, pengalaman yang luar biasa itu terjadi di prosesnya. Prosesnya, benar. Bukan begitu ya Pak Heri ya? Ya, Jadi proses dan pola pikir seseorang untuk mencapai level MDRT ini yang menciptakan pengalaman yang luar biasa ini. ya. Perubahan pola pikir ini, perubahan cara kerja ini, bukan begitu Pak Heri? Setuju. Iya. Jadi proses inilah yang menjadi sebuah pengalaman yang membuat mental dari orang yang mencapai tersebut akan menjadi sangat-sangat kuat, sehingga biasanya dalam hidup seorang itu ketika dia mengalami sebuah cobaan, sebuah ujian yang besar, kalau biasanya dia bisa berhasil lulus dengan melewati kondisi yang sulit tersebut, biasanya kita sebut orang ini naik kelas. Seorang ini mengalami sebuah mental shifting, mengalami sebuah loncatan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga artinya adalah di kemudian hari ketika dia menemukan masalah, tantangan ataupun cobaan yang hampir sama beratnya, itu bagi dia sudah tidak masalah lagi. Kenapa? Karena dia sudah pernah melewatinya, dia pernah melaluinya. Oke ya. Jadi Sterling Hawking akan memberikan beberapa tips. Namun mungkin sekilas saya akan karena videonya kalau kita mau tonton terus itu kan akan sangat panjang sekali ya. Jadi Pak Heri sharing intisarinya ya. Intisarinya. Oke. Nah, jadi video ini nanti teman-teman juga boleh terus lihat. Nanti kita akan kasih linknya ya. Anda boleh lihat. Nah, sengaja dalam acara ini kita memfasilitasi teman-teman supaya saat Anda nonton video tersebut Anda sudah punya dasar. Sehingga Anda waktu lihat pun Anda sudah bisa dapat mengambil intisari lebih cepat. Oke. Nah, jadi salah satu hal yang dilakukan oleh Sterling Hawking adalah dia membuat sebuah kondisi di mana pada saat dia terpuruk, kebetulan pada waktu itu adalah ada orang-orang di samping dia yang sangat membantu dia, sehingga membantu dia untuk bangkit kembali. Nah, dalam kondisi tersebut saat dia mau bangkit itu memang sudah tidak gampang ya. Nah, tapi dia berhasil. Dan dia akan sharing pada kita adalah apa saja yang dia lakukan sehingga dia bisa berhasil bangkit kembali. Nah, yang pertama yang dia lakukan adalah kita harus melawan dan melakukan apa yang membuat kita merasa tidak nyaman. Sudah tidak nyaman, justru harus dilakukan. Harus dilakukan. Jadi pada waktu itu ya teman-teman, pada waktu itu dia sudah kehilangan percaya diri. Namun di satu saat di mana dia terus berusaha untuk bangkit, tidak gampang loh ya. Waktu dia mau bangkit, itu kan selalu ada pergolakan batin. Dia mau bangkit, tapi PD-nya itu masih ada cacat. Ya, percaya diri, mentalnya masih ada cacat. Kenapa? Karena dia pernah mengalami kondisi yang sangat sulit sekali. Nah, sampai di satu ketika di mana dia diundang di sebuah acara, ya teman-teman boleh ikut, itu di internet sangat terkenal sekali acara ini, namanya TED Talks. TED Talks. Ya, TED Talks. Sepertinya saya pernah baca. Jadi itu adalah sebuah forum di mana para pembicara, para narasumber di dunia yang sangat berpengaruh itu diundang di sana. Jadi kalau kita masuk ke TED Talks itu rata-rata pembicaranya sudah pilihan. Ini forum bebas atau forum bebas. berbayar? Forum bebas. Anda tinggal lihat aja di YouTube itu sudah ada channelnya TED Talks. Di YouTube ya? Di YouTube juga ada. Saya mau nonton. Nah, jadi kemudian dia dipanggil di sana dan waktu itu sebelum di TED Talk, dia masuk ke TED Talk, tapi sebelum itu dia masuk ke forum di Singapura. Dan di sebuah seminar tersebut dia mulai bicara, dan waktu itu yang dia lakukan adalah dia lawan semua ketidaknyaman yang ada. Dia lakukan hal yang membuatnya tidak nyaman. Ya, salah satunya adalah bagaimana dia bisa bicara di tempat umum dengan penonton yang demikian banyak di saat dia pada posisi mental yang sangat terpuruk. Tapi dia lakukan. Berbicara di depan umum itu saya pernah dengar ya, salah satu hal yang paling menakutkan di dunia.
Dan masalahnya dia tidak pernah bicara di depan umum, tapi Iya. masalahnya adalah dia pada posisi melakukannya mental dalam kondisi mental yang sudah begitu jatuh. terjatuh, yang Iya. separah, yang terparah Ketika gitu. dia menjalani hidup yang begitu berat. Ya. Nah teman-teman, ini kondisi yang berbeda lagi. Nah, jadi apa yang terjadi itu adalah satu titik balik bagi dia, di mana dia katakan yang Anda lihat pada saat acara tersebut adalah apa? Adalah kondisi dia yang tidak comfortable tersebut, tidak nyaman tersebut, tidak terlihat sama sekali. Padahal di dalamnya itu sangat bergejolak, tapi dia berusaha melawan, dia berusaha melakukan apa yang menurut dia itu sulit bagi dia pada saat itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua, agen-agen, teman-teman leader ya, Anda mungkin mengalami hal-hal yang sama. Saat mau prospek gagal, saat mau recruiting gagal, saat mau motivasi agen gagal, saat mau lakukan sesuatu Anda tidak berhasil lakukan apa yang Anda ingin, tidak bisa mencapai apa yang Anda inginkan. So apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah terobos. Jalani saja. Jalani saja. Just do it ya. Kita sering bilang just do it. Teman-teman ingat ya, terobos. Lakukan saja. Anda tidak berani bicara di depan, lakukan yang Anda rasakan. Semakin harus Anda lakukan Ya. ketika semakin Anda ragu, takut, tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena dalam banyak hal ketika kita melakukan sesuatu yang kita takuti, itu justru adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan rasa takut tersebut. Jadi rasa takut itu sendiri adalah sebuah rasa di mana sebuah kondisi yang sebenarnya tidak real. Tidak real. Tidak real, itu hanya menjadi sebuah benteng dalam pikiran kita, Iya. dalam mental kita. Sebenarnya itu tidak real gitu. Saya pernah baca singkatannya itu false Ya. evidence appear real. Appear real, fear, ya. Ya. Terasa nyata, sebetulnya tidak. Tidak, Jadi Anda lakukan saja untuk membuktikan bahwasanya itu tidak benar. ya. Ketemu dengan nasabah, Anda rasa takut, lakukan sampai Anda merasa itu menjadi satu hal yang wajar. Ya. Karena saya kira begini Pak Heri, orang-orang kenapa merasa ragu, takut? Karena orang-orang ketika belum melakukan sesuatu sudah membuat begitu banyak asumsi di dalam pikirannya. Ya, Jadi diri sendiri mengganggu diri sendiri dengan Yap. pikiran negatif, Benar. dengan asumsi yang negatif. ya. Ternyata kenyataannya tidak seburuk itu, teman-teman. Apa yang akan terjadi dengan apa yang kita gambarkan di dalam pikiran itu sebenarnya tidak mungkin akan persis terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ya, Dan itu boleh dikatakan 80 sampai 90 sekian persen pasti tidak akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. iya. Ternyata penting Benar ya? kita memilih apa yang kita isi ke dalam kepala kita. Kita memilih apa yang kita percayai, itu begitu penting. Begitu penting sekali, benar. Nah, gitu ya. Jadi seandainya kalau kita berhasil melihat ya apa yang kita pikirkan terjadi 100%, kita sudah hebat sekali. Ya, Kita sudah jadi ahli nujum kan gitu ya. Ya. Saya bisa membayangkan akan terjadi ini. Kalau saya ketemu dengan calon nasabah ini, saya akan ditolak dan kejadiannya persis seperti apa yang saya pikirkan. Wah, Anda sudah tidak perlu. jadi teman-teman, guys, kalau yang namanya asumsi, ya efeknya sama, belum real, belum jadi real. kenyataan. Tapi Lebih sudah baik merusak loh. bisa merusak. Merusak. Nah, karena bisa merusak, yang namanya sama-sama asumsi. Lebih baik Anda isi asumsi positif dalam kepala kita, gitu. Yes, ya. Jadi itu adalah satu kondisi yang sangat penting bagi kita. Bukan berarti kita harus langsung jatuh dulu sampai di tangga yang paling bawah, kemudian Ya. kita berusaha bangkit. Sebenarnya dalam kondisi tertentu, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menanyakan pada diri, berkomunikasi pada diri sendiri. Ya. Apapun yang Anda ingin capai, ya, apapun yang Anda ingin perubahan yang terjadi dalam hidup Anda, Ya. Anda harus berpikir sampai di titik di mana kalau perubahan itu tidak terjadi dan tidak terjadi seterusnya, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Sampai kita merasa itu sangat tidak nyaman. Jadi artinya Anda tidak harus terjadi dulu kan? Tapi Anda sudah merasakan kalau apa yang saya ingin capai tersebut tidak tercapai, apa sakitnya? Oke. Oke, dan kalau sudah ada rasa satu mentalitas untuk saya harus berubah, dan saya harus berubah itu kapan? And I have to change it now.
Saya harus melakukannya sekarang. Nah, kalau kita sudah punya satu hal seperti itu, nah itulah langkah pertama yang membuat kita bisa maju kembali. Oke. Nah, dia kasih tips yang pertama adalah hunt the discomfort. Apa itu? Hunt the discomfort. Lakukan apa yang Anda rasakan itu tidak mungkin. Oke. Ya. Nah, itu tadi kita sudah jelaskan. Oke, tips kedua yang dia sharing adalah get the tattoo, ya. Ambil tato ya, teman-teman tahu tato? Get the tattoo. Ya. Maksudnya ciptakan sebuah simbol. Sebuah tato, di mana kalau Anda tahu teman-teman, kalau yang namanya tato yang real ya, bukan tato yang dijiplak kemudian dicuci bisa lepas. Bisa lepas ya. Jadi kalau Anda sudah mau tato, artinya itu adalah sifatnya permanen. Artinya adalah dalam hal ini adalah ketika Anda sudah mengambil satu keputusan, saya akan menjalankan bisnis asuransi. Maka Anda harus ambil sebuah komitmen. Ya, ini sebuah kiasan ya teman-teman ya, get the tattoo ya. Jadi dari itu tadi saya kiasan. berpikir ya, ini adalah sebuah kiasan. Jadi artinya Anda harus buat keputusan yang permanen untuk hidup Anda. Bangun komitmen yang kuat. Setuju. Ya, Bangun komitmen yang kuat sampai Anda mencapai apa yang betul-betul Anda inginkan. Ya, karena kalau tidak, ketika Anda berpikir melakukan sesuatu, mencoba sebuah hal baru ya, dan Anda tidak membuat keputusan bulat, komitmen yang bulat, Anda akan melakukannya setengah hati di sini, setengah hati di sana. Dan terakhir, apapun tidak kita dapat, apapun tidak kita capai. Jadi tidak mencapai effort yang maksimal, usaha yang maksimal. Nah, Anda hanya buang-buang waktu akhirnya. Ya, benar ya? Benar sekali. Jadi teman-teman, ketika Anda sudah punya komitmen, oke, saya dalam tahun ini saya harus mencapai misalnya PwC, ya, dengan angka berapa. Kemudian saya akan mencapai MDRT dengan angka berapa. Dan Anda cap dalam diri Anda. Ini harus dicapai. Alasannya sudah harus sangat jelas. Dan lakukan apa yang Anda rasakan itu bagi Anda tidak nyaman. Lakukan saja sampai kondisi itu menjadi nyaman. Oke. Dan tentunya teman-teman banyak sekali yang akan mengatakan, ya saya kan masih belum bisa ini, saya belum bisa itu. Ketika Anda sudah punya komitmen, maka percaya itu adalah masalah sepele. Oke. Ya, Anda belum tahu produk, itu masalah sepele. Ya. Saya tidak bisa handy objection, itu masalah sepele. Masalah sepele ya, tinggal bagaimana caranya supaya tahu, supaya menguasai. Iya. Ya belajar selesai. Nah. Jadi ketika Anda sudah tahu jalan Anda kemana, cara menjalankannya itu Anda sudah otomatis dengan komitmen yang kuat, kemauan yang kuat, maka caranya Anda pasti akan dapatkan. Asal Anda tahu dulu jelas ini mau kemana, kan gitu ya. Nah, jadi penting ya, setiap orang itu memikirkan tujuan jangka panjang. Ini kalau kita mengerjakan sesuatu ini mau kemana nanti? Ya. Mau kemana 3 tahun kemudian? Mau kemana 5 tahun kemudian? Yep, benar. Gitu ya. Jadi jangan sekedar bekerja menghabisi waktu hari demi hari begitu loh. Ya, setuju. Jadi inilah tips kedua yang dia bagikan, dan tips ketiga yang dia bagikan adalah build a street gang. Build a street gang. Jadi artinya adalah membangun gang jalanan. Istilahnya seperti itu ya. Tapi itu maksud dia bukan gang jalanan ya. Secara harafiah ya. Iya. Jadi kalau saya tangkap ini artinya ciptakan sebuah lingkungan atau lingkaran di mana orang-orang mendukung Anda. Ya, orang-orang yang mendukung Anda untuk sukses itu ada di samping Anda. Ya. Jadi kita butuh sebagai manusia itu kita adalah makhluk sosial. Itu minimal ya dari lingkaran keluarga atau betul, teman-teman ya. Teman yang baik, mungkin juga itu adalah mentor Anda. Mentor ya, orang-orang yang percaya pada Anda. Ya, orang-orang yang ingin Anda sukses. Ya, orang-orang yang percaya pada Anda, orang-orang yang mungkin teman-teman satu angkatan yang ingin kita itu sukses bersama-sama. Ya. Teman-teman sejati, dan orang itu kalau berkumpul di antara kita memiliki sebuah kekuatan. Benar-benar. Jadi kita kalau berada di dalam lingkaran di mana ya orang-orang ini walaupun tidak banyak, tapi sesama yang bersikap positif, yang berpikir untuk membangun ya.
kita bisa menjadi orang yang sukses. Setuju. Tapi kalau kita salah berada di lingkungan yang menjatuhkan, ketika berbicara, berteman itu membahas hal-hal yang tidak produktif, ya kita akan akhirnya menjadi salah satu seperti mereka, begitu loh. Karena kenyataan di dalam di dunia itu adalah lebih sering adalah kita berjumpa dengan orang yang senang melihat orang tidak senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang, kan gitu ya. Itu kenyataannya. Ya, Jadi semoga kita tidak menjadi orang seperti ini ya. Ya, artinya adalah kita melihat bahwasanya banyak sekali orang yang tidak ingin ya secara alam bawah sadar tidak ingin melihat kita sukses. Karena dia takut ketika Anda sukses, Anda meninggalkan mereka gitu. Jadi sebaiknya adalah kita dalam satu komunitas yang sama. That's why kata Pak Ciko adalah benar. Kita kadang-kadang harus merubah lingkungan kita. Lingkungan kita ya. Ya, bukan langsung meninggalkan mereka gitu, bukan langsung. Ya, tapi Anda harus harus mendekati lingkungan yang baru yang lebih sehat. Dan dalam hal ini adalah bangun pendukung Anda, bangun orang-orang yang bisa mendukung Anda di sekitar Anda, sehingga Anda bisa bangkit, bisa jalan kembali, ya. Seperti itu ya. Minimal Anda percaya pada diri sendiri. Betul. Ya. Oke. Next. Tips keempat adalah flip it. Artinya adalah membalikan segala macam cobaan itu menjadi sebuah kekuatan. Justru teman-teman, ini adalah yang saya sebut tadi. Pada saat kita mengalami sebuah kondisi yang misalnya saya sudah prospek gagal, sudah 10 kali prospek, 10 kali berjumpa dengan orang dan gagal terus. Oke. Kita kan pasti down. Oke. Pada saat down tersebut apa yang bisa dilakukan? Justru kondisi down itulah harus menjadi titik balik Anda. Kenapa seperti ini ya? Kenapa saya harus temukan sampai 10 penolakan, sementara orang lain hanya 1-2 penolakan mereka sudah berhasil dan mereka terus berhasil. Jadi ini artinya kita harus bisa membalikkan situasi dengan cara memetik hikmah di dalam kelemahan kita atau di dalam kegagalan kita dan kegagalan kita. Kita harus memetik hikmah pelajaran ya. Yep. Jadi jangan jadikan ketika kondisi down ini, kondisi gagal ini malah kita tidur untuk selamanya. Setuju. Gitu ya. Jadi dalam hidup kan selalu tetap akan ada hal-hal yang membuat hidup kita itu menjadi sangat tidak nyaman ataupun stuck, tidak bisa bergerak. Ya. Nah, biasanya hal-hal seperti ini kalau kita temukan, biasanya orang yang berhasil melewati ini, kondisi yang sulit, kita bilang, seperti sekarang ini kan COVID ya, banyak orang mengalami kondisi yang sangat sulit. Ya. Tapi betapa banyak orang justru di saat seperti ini mengalami loncatan perkembangan yang luar biasa, bahkan tidak akan mungkin bisa dicapai kalau tidak ada COVID. Karena mungkin orang-orang ini memetik kesempatan di balik krisis. Ya, dengan kondisi kritis, kondisi yang sulit tersebut justru memaksa orang untuk menjadi berpikir lebih kreatif. Ya, melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah dia pikirkan dan tidak pernah tidak mau belajar secepat itu. Tapi ini karena seperti yang kita bahas di awal. Jadi begitu banyak orang karena situasi mencapai titik didinya, titik perubahan. Ketika sudah terdesak, maka semua kekuatan itu akan keluar, kreativitas akan muncul dan artinya adalah dia akan menjadi sebuah kekuatan yang seperti gunung api yang di bawahnya itu sudah meluap-luap, sehingga ketika titiknya sudah sampai dia akan meledak ya. Ya, jadi teman-teman, semua orang dari kita itu harus memiliki sebuah kondisi tersebut. Makanya yang kedua tadi itu harus kuat. Anda harus berkomitmen dulu. Ketika Anda sudah berkomitmen, Anda bangun pendukung dan kemudian Anda punya kekuatan untuk membalikan itu semua. Ya, teman-teman, menarik ya. Jadi kalau dengar kata meledak, jangan selalu emosi itu saja yang meledak. Bukan emosinya meledak. Tapi kreativitas itu harus meledak ya. Daya juang itu ya, usaha itu yang harus meledak gitu ya. Ya, benar. Setiap orang akan mengalami juga, saya pikir, adalah hal-hal yang sudah menjenuhkan dalam hidup dia. Dia mau berubah.
tapi kok tidak bisa berubah terus, tetap dengan kondisi yang sama. Iya. Nah, pada saat seperti itu Anda hanya dua pilihan. Anda mau stay tetap seperti demikian, atau Anda sudah saatnya harus lakukan perubahan, lakukan yang step 1, 2, 3, dan 4, sehingga Anda tiba-tiba pada saat itu melakukan apa yang bagi sebagian orang Anda tidak mungkin bisa capai. Oke. Ya, itu 4 ya, poin keempat. Kalau jadi host ini teman-teman, saya langsung dapat inspirasi gitu loh. Jadi seolah-olah Pak Heri siram saya dengan materi ini. Saya langsung tek. Nah, banyak lampu di sini. Ya. Nah, tinggal action saya aja. Ya, tinggal bagaimana ketika ketidaknyamanan tersebut yang selama ini kita anggap udahlah gak apa-apa lah, gak capai juga gak apa-apa lah, tiba-tiba itu menjadi mercon bagi kita yang membuat saya sudah saatnya, it's the time. Karena kan Pak Heri, teman-teman, ini adalah masalah semua orang. Ya, semua apakah orang. Anda pernah ceritakan atau tidak? Apakah orang lain tahu atau tidak? Saya yakin semua orang menghadapi masalah seperti ini. Begitu banyak orang di luar sana mencapai titik jenuh, mereka butuh perubahan, mereka butuh terobosan. Nah, tapi mungkin tidak ada yang menginspirasi, tidak ada yang menjadi mentor, tidak ada yang memberitahu. Dan dia stay di sana terus menerus. Iya. Sehingga satu titik dia lama-lama jadi seperti mati suri gitu. Iya. Jadi akhirnya apa yang Anda lakukan adalah Anda harus merubah lingkungan Anda. Anda harus berpindah ke lingkaran di mana orang-orang yang mungkin lebih baik secara cara pikir, lebih baik secara latar belakang, yang memberitahu kita, yang membangun diri kita, membangun pola pikir, membangun mental kita. Gitu loh. Oke, Pak Heri, lanjut. Lanjut ya. Tips kelima adalah, ini yang luar biasa ya. Set the struggle to conviction. For conviction. Jadi adalah menukarkan semua perjuangan. Tentunya dalam proses tersebut orang pasti akan berjuang. Ya, orang pasti akan berjuang. Di salah satu narasumber yang tadi pagi saya sempat sharing pada anak saya. Oke. Nanti kalau ada kesempatan kita juga boleh putarkan ya, Pak Frendy juga nanti pasti akan bisa bantu. Oke. Ini ada sebuah cerita di mana seorang kulit hitam. Oke. Seorang pemuda kulit hitam yang migrasi ke Amerika sebagai imigran gelap, ya, bersama orang tuanya, dengan kondisi adalah otomatis kita tahu imigran ya, ke Amerika dengan kondisi sangat miskin, kondisi sangat miskin. Ya, jadi betul-betul dari titik nol. Kemudian saat sekarang ini dia adalah salah satu pengusaha di bidang dry cleaning dan banyak lagi usaha lain yang sangat sukses, dan dia masih di usia sekitar 20 sekian. Oke. Dan dia akan cerita pengalaman dia, tips-tips dia yang sangat menarik sekali. Jadi teman-teman kalau ada waktu kita juga boleh nanti sharing video tersebut ya. Kebetulan beliau juga adalah salah satu pembicara di MDRT. Sehingga banyak sekali orang-orang yang di sini membuat kita menjadi terbakar. Nah, jadi arti di sini adalah menukar semua perjuangan dalam proses kita menjalani step pertama, step kedua, step ketiga. Kita melakukan apa yang kita rasakan tidak kita sukai, kemudian kita melakukan komitmen untuk melakukannya. Saya harus, ya, bagaimanapun, apapun ceritanya, saya akan mencapai ini apapun ceritanya. Oke? Nah, kemudian Anda bangun pendukung Anda balikkan semua kekurangan itu, cobaan itu menjadi kekuatan bagi Anda, dan dalam proses perjalanan itu tentunya pasti tidak akan mulus. Tidak akan segampang kita bicaranya di sini. Dia pasti akan hadapi banyak perjuangan, tapi ketika dia melakukan perjuangan tersebut, dia akan tukarkan segala macam perjuangan walaupun segala macam kesulitan itu dengan yang namanya keyakinan untuk bergerak maju. Dan tahu nggak apa arti keyakinan bagi Stephen Hawking? Dia bilang adalah keyakinan adalah ibarat sebuah kacamata yang begitu jelas di saat-saat yang kabur. Ketika Anda yakin pada satu hal, Anda sudah melihat sebuah hal yang yakin, Anda sudah tahu jelas tujuan Anda tahu, contoh, kita kan pernah sharing ya, bisnis asuransi bisa mengantar Anda menjadi apa? Ya. Oke, kita sudah tahu, dalam hitungan itu sudah seperti, ini punya
potensi income bisa miliaran per bulan, bahkan lebih daripada itu. Dan tinggal kelihatannya sih bisa dicapai, tapi kenapa saya tidak bisa capai? Anda harus punya sebuah keyakinan yang jelas, clear vision, sehingga dalam proses perjalanan Anda pasti akan temui hambatan segala macam. Justru perjuangan itulah menjadi keyakinan Anda yang tidak akan putus-putusnya sampai Anda capai apa yang Anda inginkan. Ya, setuju. Jadi semestinya proses dalam pengalaman itu, baik negatif atau positif, itu harus memberi kita lebih banyak keyakinan untuk bergerak maju, untuk menjadi pendorong. Gitu. Anda ditolak, Anda semakin yakin. Bayangkan loh, Anda ditolak, Anda semakin yakin. Kenapa? Karena memang di bisnis ada bisnis penolakan. Sampai Anda menjadi seseorang yang begitu yakinnya, sehingga apapun kondisi Anda bisa lewati tanpa ada tekanan di mental kita lagi. Jadi di perjalanan sukses seorang Stanley Hawkins ataupun kita katakan orang-orang kebanyakan pada umumnya, hal-hal inilah, poin-poin inilah yang membuat hidup Anda lebih baik, yang membuat Anda mencapai titik perubahan. Nah teman-teman, mungkin nanti apapun yang sudah kita bahas, apapun yang sudah Anda pahami, mungkin Anda sebentar lagi akan lupa. Tapi nggak apa-apa, lain hari sebentar lagi kalau misalnya ini di-post di YouTube kita ya, silakan ditonton ulang. Sampai Anda paham, sampai Anda ingat. Dapat intisarinya ya. Pak Friendly bisa bantu loncat ke video di menit ke 20.20. Oke. Kita lihat videonya ya. 20.20 ya. Jadi beliau terakhir dengan keberhasilan beliau itu untuk melewati semua cobaan yang dia jalani dalam hidup, semua keterpurukan yang sampai di batas yang paling bawah, dia berhasil bangkit. Dia kemudian berusaha untuk membantu orang lain. Kemudian dia membentuk sebuah gerakan yang namanya the No Matter What Movement. No Matter What Movement. Jadi artinya adalah apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, saya harus mencapai titik-titik. Apapun itu. Jadi no matter what ini banyak sekali membantu orang-orang di dunia untuk mencapai apa yang bagi mereka sebenarnya itu adalah sebuah impossible. Jadi kenapa judulnya Achieve the Impossible? Adalah sebuah kondisi di mana banyak sekali dengan beliau lakukan kegiatan tersebut, banyak sekali orang yang berhasil mewujudkan apa yang selama ini dia rasakan tidak mungkin. Achieve the impossible. Ternyata kita bisa. Terakhir kita tahu ternyata kita bisa ya. Oke, videonya boleh diputar. Saya tidak akan pernah melakukannya tanpa dia. Dan setiap kali keraguan, ketakutan, kekhawatiran itu menyelinap masuk, saya menggunakan langkah kelima dan mengganti semua itu dengan keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini memiliki arti. Memimpin gerakan tidak peduli apa telah menjadi misi bagi saya. Saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk membantu orang lain mencapai impian hidup mereka dalam bisnis mereka, komunitas mereka, kehidupan mereka, menggunakan 5 langkah ini. Dan apa yang saya peroleh darinya? Apa yang telah dilakukan orang lain sejujurnya menjadi lebih menginspirasi. Ini adalah Sylvain. Dia berasal dari proyek dan ketika dia pertama kali datang, dia berkata, Sterling, saya akan menjadi pengusaha yang sukses apapun yang terjadi. Sebagai pendiri perusahaan dendeng Kamboja, dia menjual lebih dari yang bisa dia buat. Monica, seorang eksekutif akuntan, dia berkata, saya akan memeluk ketidaknyamanan cold call, telepon orang yang tidak dikenalnya. Dia melipat gandakan ukuran bisnisnya dalam hitungan minggu. Kita bahkan mengatur perjalanan sepeda sejauh 100 mil, di mana salah satu anggota komunitas kami tidak peduli dengan kondisi neuromuskular yang menyakitkan. Dia datang dan dia bilang, saya akan menyelesaikannya apapun terjadi. Dan dia berhasil. Dan sekarang dia dalam perjalanan menuju pemulihan total. Jadi kita pause lagi ya. Nanti Pak Friendly tolong standby di menit ke 22 ya. Jadi ada pesan terakhir daripada Stanley Hawkins untuk kita semua. Ya, beliau juga mengajak kita semua. Jadi di acara tersebut dia juga
berusaha untuk mengangkat semua orang untuk membuat perubahan dalam hidup dia, Oke. dalam hidup masing-masing, sehingga harapan adalah orang-orang tersebut juga akan membawakan perubahan di sekitar mereka. Ya. Oke ya, kita langsung ke menit ke-22. Nah, jadi Pak Ciko sambil menunggu. Jadi melakukan satu hal. Ajakan dari Tuliskan Sterling ini Hawkins di adalah selembar bagaimana kertas. supaya kita setiap orang melakukan seperti yang dia sampaikan adalah sudah ready ya. Oke, ya. Silakan kita Ya, lihat silakan. videonya dulu. Ya, Ingin dalam hidup. Dan saat kita pergi hari ini, saya ingin Anda melakukan satu hal. Tuliskan ini di selembar kertas atau di komputer Anda, pernyataan apapun terjadi Anda. Saya akan titik-titik apapun yang terjadi. Di bagian kosong, tulis perbedaan yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Lakukan setelah ceramah ini, hari ini dalam 24 jam, tetapi lakukan. Besok tidak akan pernah pasti. Kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi menghabiskan waktu dengan keharusan, keinginan, dan kehendak itu tidak akan banyak merubah apa-apa. Saat Anda mengisi kosong itu akan menjadi awal dari petualangan yang sama sekali baru. Dan hari ini saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dalam petualangan itu. Saya mengundang Anda untuk berada di antara mereka yang cukup berani untuk mengambil langkah menjauh dari apa yang sudah Anda ketahui. Sangat kuat sekali. ya, pesannya kuat Pesannya sekali. sangat kuat. Simple ya, tapi sangat kuat sekali. So teman-teman, lepas dari acara ini kita ikuti ya. Coba ambil masing-masing satu lembar kertas, isi. I will, saya akan, titik-titik, no matter what. Misalnya saya akan mencapai PwC tahun ini. Tidak peduli apapun yang akan terjadi. Ini seperti menulis ya, gitu ya. Yap, menulis Cuma sebuah diberi slogan yang kuat ini ya. No matter what, apapun yang terjadi ya, saya akan ini. Yap. Jadi teman-teman masing-masing dari kita tuliskan, dan yang penting adalah Anda juga perlu tuliskan ya tadi kata Sterling Hawkins adalah tuliskan perbedaan apa yang Anda ingin capai, Anda ingin lakukan, perbedaan yang Anda ingin capai dalam hidup Anda. Ketika Anda mencapai apa yang sudah Anda tulis. Seperti Ya. itu. Saya pernah mendengar dari motivasi bahwasanya apapun yang kita inginkan, apapun impian atau apapun sesuatu yang ingin kita capai, kalau ya kita sering membicarakannya, apakah kepada diri sendiri ya, bicara sendiri teman-teman ya, apakah bicara kepada teman-teman orang terdekat Anda, apakah dengan cara menuliskannya ya di buku clipping Anda, di catatan Anda, di jurnal ya, Anda tulis berulang-ulang, ini bisa menguatkan ya, tujuan itu semakin jelas tercapai selangkah demi selangkah, hari demi hari. Yep. Ya, karena itu seperti kita menciptakan sugesti positif ke dalam diri kita. Dan intinya, kenapa melakukan ini berulang-ulang, memberi kekuatan kepada diri sendiri. Benar ya Pak Eri ya? Setuju, benar. Jadi itulah yang kita sebut dari tadi yang disampaikan 5 langkah tersebut membuat kita jelas apa yang kita mau capai, dan kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Kita akan terus lakukan perjuangan sampai mencapai titik apa yang kita ingin capai. Ya, setuju Pak Eri. Itu. Oke. Jadi kayaknya sudah sampai di penghujung materi ya. Ya. Nah, jadi teman-teman dari tadi ya, semoga panjang lebar yang kita sharing ya itu bisa bermanfaat. Nah, tapi yang penting Anda memahami, kemudian cobalah praktekkan ya. Nah, Anda pasti lupa. Nanti Anda juga butuh putar ulang videonya. Jadi silakan putar ulang sampai Anda masukkan ke dalam ingatan Anda ya. Dan Anda lakukan. Kenapa? Kalau Anda hanya mendengar orang-orang sukses berbicara, ya Anda hanya mendengar hal-hal positif, itu cuma menjadi sebuah memori. Anda cuma paham, cuma tahu. Tapi ketika Anda mencoba melakukan apa yang Anda paham, melakukan apa yang Anda tahu, ya itu akan menjadi pengalaman terbaik untuk diri Anda sendiri. Ya,
yang pasti Anda sendiri yang merasakan hasilnya. Nah, jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Yep. Jadi kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Apakah kita akan berikan sesi tanya jawab atau gimana? Masih ada waktu panitia? Masih ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan atau ada statement ya, coba kita tunggu ya. Kalau ada masukan juga boleh, silakan. Masukan ya, boleh aja ya. Ataupun komentar ya, teman-teman. Mana tahu setelah mengikuti sesi tersebut Anda merasakan sesuatu hal. Jadi tolong ditulis atau mau langsung sapa saja ya. Jadi sambilan menunggu Pak Heri, apakah ada pesan penutup lainnya? Pesan saya adalah demikian teman-teman. Kita sudah banyak belajar. Saatnya kita itu memetik apa yang kita pelajari. Memetik. Ya, dengan cara adalah kita harus lakukan seperti yang Sterling Hawking ini sampaikan. Ya, 5 tips tersebut. Ya. Lawan segala macam ketidaknyamanan Anda. Hadapi, lakukan. Bahkan Anda harus kejar. Ya, dia sampai membuat bukan do what the discomfort things, tapi hunt. Hunt artinya cari ya. Iya, cari, bahkan dikejar apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Ya, kalau Anda berpikir nggak ada yang buat saya tidak nyaman, pasti ada, cari dulu gitu ya. Hunt ya, buru dia. Ya, sampai Anda merasa nyaman akhirnya. Jadi Anda ikuti aja 5 step yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita inginkan dari sesi kali ini adalah bagaimana supaya kita semua ya, bukan teman-teman saja, kita semua termasuk saya sendiri itu kita bisa melangkah lebih maju, dan yang saya sebut tadi adalah naik kelas. Mental shifting, mind shifting ya. Jadi secara mental dan pikiran itu bertumbuh. Ya, lebih berkembang, lebih luas, lebih dewasa, apapun istilahnya. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan atau tidak ada statement ya. Mungkin ini ada Ibu Suliani yang raise hand. Oke, silakan. Boleh, silakan. Ibu Suliani mau langsung? Silakan Ibu Suliani. Ini dari tadi raise hand ini, Pak Ciko. Ibu Suliani ada di tempat? Atau kepencet ya? Salah pencet ini biasanya. Oh, mungkin salah pencet ya. Tadi juga ada jadi Pak Hansin. Pak Hansin tadi raise hand juga. Pak Hansin. Oh ya, silakan Pak Hansin, boleh sampaikan juga pendapat Anda. Apakah pencet juga? Pak Hansin salah pencet juga ya. Ini menjadi motivasi bagi kita ini. Salah pencet semua. Oke. Jadi saya akan tetap percaya diri ya teman-teman ya. Nah, lah kalau begitu kita akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu di acara berikutnya ya. Jadi teman-teman tetap keep info di grup ya, supaya kita bisa tetap follow, tetap bertumbuh, tetap berkembang, sukses bersama. Nah, terima kasih Pak Heri ya, sudah hadir bersama kita ya. Sudah membawa acaranya dengan baik. Terima kasih teman-teman ya, panitia pendukung ya yang di studio. Panggung ya, di studio. Yang di studio. Dimanapun Anda berada, sehat selalu, tetap jalani prokes ya. Sampai jumpa. Ya, bye-bye. Stay healthy. Stay healthy ya. Terima kasih. Bye-bye.